Karena pada akhirnya pembangunan itu tujuannya adalah untuk manusia. Karena itu cara-cara yang dipakai tidak boleh cara-cara yang justru melukai manusia. Enggak, ini warga negara yang mau tinggal aman, mau tinggal nyaman kok di negaranya. Kok negara bukannya melindungi malah menakut-nakuti dengan ancaman itu. Halo Tribuners, bersama saya Tini Ausin menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Kita akan membahas soal bagaimana sikap PBNU terkait konflik proyek Rempang Batam bersama Ketua PBNU Kiai Haji Ulil Absyar Abdallah. Nah, bersama saya ini sudah ada di samping saya. Halo, apa kabar Gus Ulil? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diajak dalam percakapan ini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Langsung saja, Gus, ini terkait polemik di Rempang. Bagaimana kemudian PBNU mengambil sikap atas konflik di sana yang saat ini masih berkepanjangan begitu dan banyak yang menolak. Baik, terima kasih. Jadi masalah di Rempang di Batam ini bukan masalah satu-satunya. Jadi ini sebetulnya adalah spesimen ya atau satu kasus dari kasus serupa yang cukup banyak di berbagai kawasan di Indonesia. Sebelum Rempang ini ada masalah Wadas, ada masalah semen Indonesia di daerah saya sendiri, apa di NTT juga ada hal yang serupa. Jadi ini adalah masalah yang terus berulang dari waktu ke waktu dan polanya sama, yaitu tanah yang menjadi hak rakyat, kemudian eh, di apa namanya ya diambil secara paksa dari mereka atas nama pembangunan atau yang lain-lain ya. Nah, ini sesuatu yang terus terang menjadi keprihatinan kita di Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya sikap Nahdlatul Ulama dalam hal ini konsisten eh, sejak peristiwa Semen Indonesia, kemudian Wadas dan sekarang ini sebetulnya kita punya sikap yang sama, yaitu bahwa tidak boleh eh, melakukan apa namanya, melakukan pencabutan hak ya tanah rakyat ya, tanah yang secara de facto sudah ditinggali oleh rakyat dalam waktu yang cukup lama, kemudian diambil haknya oleh korporasi atau oleh negara atas nama pembangunan ya, tanpa tanpa proses komunikasi yang dua arah dan menggunakan cara-cara kekerasan dan pemaksaan. Itu tidak dibenarkan secara moral etis, tidak bisa dibenarkan dalam kacamata Islam, juga tidak dibenarkan bahkan di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh PBNU di dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung tahun 2021 ya. Itu dikatakan di sana bahwa merebut hak rakyat, tanah rakyat dengan paksa tanpa tanpa alasan yang sah dan dengan cara yang uh, penuh dengan paksaan, itu haram hukumnya gitu loh. Jadi tidak bisa itu. Jadi terus terang kita sangat sedih peristiwa seperti ini berulang terus menerus ya. Kita menghendaki agar kita tahu secara secara kita tahu sesungguhnya bahwa memang ada kebutuhan pemerintah untuk melakukan pembangunan dan itu membutuhkan lahan ya, kita tahu itu, kita membutuhkan investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita semua mengerti kebutuhan itu. PBNU tidak menegasikan ya fakta bahwa pemerintah memerlukan investasi, memerlukan pertumbuhan ekonomi yang digenjot antara lain oleh investasi. Nah, tetapi itu tidak boleh mengorbankan hak rakyat. Jadi suara rakyat dan kemaslahatan rakyat pada akhirnya harus diperhatikan. Sehingga komunikasi dua arah itu penting. Baik, di dalam insiden ini juga ada pula bentrok yang berakhir
banyaknya warga, ada sekitar 43 warga yang kemudian ditangkap oleh pemerintah, maaf, maksud saya aparat kepolisian kemudian mengalami luka juga. PBNU menyikapi ini seperti apa? Ya, pertama kita sedih sekali dengan kejadian seperti ini karena ini berulang terus-menerus ya. Penggunaan aparat keamanan untuk ya memaksa supaya rakyat tunduk kepada eh, kepentingan apa namanya pembangunan seperti ini ya. Itu kita terus terang sedih sekali. Kenapa kok hal seperti ini terus-menerus terjadi? Kenapa tidak ada komunikasi yang manusiawi lah? Jadi cara-cara yang dipakai itu terus terang eh, melukai rasa keadilan publik, rasa keadilan rakyat ya. Ya terus terang kita nggak bisa menerima cara seperti itu ya. Kita mengerti kebutuhan pemerintah untuk pembangunan agar kita tidak terperangkap dalam apa namanya yang disebut dengan middle income trap itu ya. Jadi jebakan penghasilan menengah itu memang kita harus bisa keluar dari jebakan itu. Kita mengerti kebutuhan pemerintah di sektor itu ya. Tetapi kita juga mengerti bahwa rakyat harus diajak ngomong baik-baik ya. Harus diajak ngomong baik-baik. Pendekatannya persuasif, bukan koersif ya. Jadi persuasif bukan koersif. Mm. Baik, ini kemudian kemarin Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit juga mengatakan bahwa akan mendatangkan lagi ratusan apa namanya personilnya untuk ke Rempang. Ini bagaimana, Pak? Tadi kan kemarin warga banyak yang kemudian memprotes bahwa jangan ada tindakan anarkis. Kemudian kemarin juga malah Kapolri akan menambahkan apa namanya personilnya ke sana. Ini bagaimana? Kita mendorong pemerintah ya dan juga aparat keamanan untuk dialog lah ya. Jangan menggunakan kekerasan. Jangan menggunakan kekerasan hanya dengan alasan bahwa apa namanya alasan yang sifatnya administratif ya. Jadi karena ini sudah keputusan pemerintah menjadikan kawasan di Rempang itu menjadi kawasan apa namanya PSN ya, apa namanya eh, sehingga ya semuanya harus mengalah kepada keputusan itu. Menurut saya ya sebaiknya jangan begitu ya. Sebaiknya dialogis, sebaiknya pemerintah menggunakan pendekatan yang persuasif dan tidak menggunakan kekuatan uh, kekerasan. PBNU mendorong ya, menghimbau kepada semua pihak, termasuk juga pihak masyarakat di Rempang, supaya juga apa namanya ya apa namanya ya kita membela hak-hak rakyat di Rempang, tapi kita juga mengerti kepentingan pemerintah di satu pihak yang lain. Jadi harus ada dialog. Kita juga mendorong rakyat di Rempang juga bersedia untuk dialog, dan saya kira pemerintah juga harus mengajak dialog rakyat di sana. Hmm. Jadi ini dua belah pihak harus resiprokal, harus saling saling mau kompromi, saling mau melakukan dialog. Baik, Gus Ulil, tadi PBNU juga bersikap haram katanya soal adanya aksi sewenang-wenang dari tindakan pemerintah ataupun aparat begitu. Ini apakah karena memang sikap pemerintah ini benar-benar tidak manusiawi begitu sampai akhirnya menyatakan sikap haram begitu? Ya, ini sebetulnya ketentuan hukum haram ini adalah ketentuan hukum normatif yang memang ada di dalam kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama ya. Ya di sana dikatakan bahwa ya merebut hak orang lain ya apa namanya secara tidak sah itu ya hukumnya haram, tidak boleh. Jadi di dalam hukum Islam ya itu ada suatu ajaran, ada suatu apa namanya ya ajaran ya atau hukum yang mengatakan bahwa jika suatu tanah yang antah berantah ya, yang tidak digarap, tidak apa namanya, tidak dimanfaatkan,
dan tidak juga jelas kepemilikannya, kemudian dimanfaatkan oleh seseorang dalam waktu yang cukup lama, ya, itu statusnya disebut sebagai ihyaul mawat, ya. Artinya orang melakukan apa namanya, pemanfaatan lahan yang semula itu lahan mati, dimanfaatkan oleh seseorang untuk supaya bermanfaat, ya. Nah, orang yang melakukan tindakan ihyaul mawat, ya, melakukan tindakan pengolahan lahan yang semula kosong, tidak jelas kepemilikannya, ya, tidak dimanfaatkan, ya, nganggur gitu, itu dia secara de facto dia adalah pemilik dari tanah itu. Nah, ini kita tahu di dalam kasus Rempang ini penduduk yang ada di sana, ya, itu kan mereka ya adalah para pemilik tanah itu yang sudah tinggal di sana bahkan mungkin dari abad yang lalu gitu. Jadi apa namanya? Ya mereka ini ya pemilik sah dari tanah itu karena mereka sudah tinggal di sana. Jadi sekali lagi kita mendoronglah semua pihak untuk apa namanya, berdialog. Ya. Jangan menggunakan kekerasan. Itu akibatnya tidak menguntungkan semua pihak, ya. Pemerintah sendiri nanti juga akan terkena getahnya. Ini mencederai kepercayaan publik kepada pemerintah. Ya, jadi kekerasan ini justru merugikan pemerintah karena akan melukai citra pemerintah dan sekaligus juga merugikan rakyat yang menjadi korban dari kekerasan ini. Jadi cara yang paling baik memang dialog. Memang dialog ini itu memang ya tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang kepingin segera masalah ini selesai untuk keuntungan dia. Tetapi kan kalau satu pihak kepingin mendapatkan solusi cepat untuk keuntungan dia, itu kan artinya merugikan kepentingan orang lain. Jadi ya harus dialog, men. Harus dialog. Harus dialog. Ya, berarti apakah ini bisa disebut pemerintah sudah berlaku zalim begitu kepada warga Rempang, Gus? Ya, tindakan pemerintah seperti ini jelas tindakan yang mencederai rasa keadilan, ya. Kekerasan seperti ini tidak tepat, ya. Tindakan yang apa namanya mencederai rasa keadilan dan sekarang ini ya kita lihat saja di dalam percakapan publik, ya, terus terang masyarakat publik marah kan. Sebagian besar publik marah melihat peristiwa ini. Karena ada kekuatan yang punya kekuasaan menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan secara sepihak kehendaknya kepada pihak lain yang lemah. Siapapun kalau melihat situasi seperti ini pasti ya marah itu. Karena ini melukai rasa keadilan umum, ya. Saya kira itu. Baik, tadi dikatakan bahwa pemerintah juga memberikan deadline akhirnya kepada warga sekitar untuk menekan apa namanya proyek tersebut untuk direlokasi. PBNU sendiri apakah setuju dengan itu? Apakah tetap harus dihentikan sementara proyeknya? Ya, kita mendorong semua pihak sekarang ini cooling down, pemerintah cooling down, masyarakat juga cooling down, ya. Kemudian pelan-pelan membangun dialog, ya. Memang agak lama prosesnya, tetapi ya semua pihak cooling down, terutama pihak aparat keamanan, ya. Tolong jangan membuat keadaan lebih parah lagi dengan meningkatkan pendekatan keamanan lebih jauh lagi. Itu menurut saya tidak tidak kondusif, tidak produktif, ya. Jadi cooling down. Mohon aparat juga apa namanya menahan diri, ya, tidak melakukan kekerasan seperti kemarin, dan pemerintah mencoba untuk memfasilitasi dialog dengan rakyat di sana, berbicara baik-baik, ya. Dan kita berharap segera masalah ini bisa dituntaskan dan masalah-masalah serupa seperti ini untuk mendatang kalau bisa ya
solusinya dicapai dengan cara dialog. Ya. Jangan sampai kekerasan seperti ini dipakai di dalam kasus serupa. Dan sebetulnya kasus seperti ini ya kita walaupun tidak saya tidak sedang meramal ya, tapi kasus seperti ini kalau tidak dilakukan perubahan pendekatan yang serius ya akan berulang terus. Dan secara de facto sudah berulang berkali-kali. Jadi kenapa kok tidak belajar dari kesalahan yang lalu? Kenapa tidak belajar dari kesalahan yang lalu? Itu Mbak, terima kasih. Baik, ini Gus Ulil, ini kemarin juga pemerintah menyebut bahwa proyek Rempang ini akhirnya untuk kemanfaatan dan juga mensejahterakan warga apabila nantinya benar-benar bisa dibangun. Cukupkah janji tersebut menurut PBNU di tengah kondisi relokasi yang memanas ini, Gus? Ya, tentu saja kita paham ya, tujuan pemerintah ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat ya. Tetapi pendekatannya, yang kita keberatan adalah pendekatannya. Pendekatannya menurut saya kurang pas ya. Bahkan ya pendekatannya ini kalau seperti ini berbahaya. Pendekatan yang berbahaya. Karena menggunakan pendekatan keamanan. Bagi saya sudah tidak zamannya ya di era ini menggunakan pendekatan keamanan untuk pembangunan seperti ini. Ini kan pendekatan masa lampau. Ini pendekatan yang sebaiknya dihindari oleh pemerintah. Jadi memang pemerintah punya niat baik ya untuk menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, mengembangkan kawasan karena ini proyek strategis nasional ya, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih tinggi lagi. Itu semua paham dan saya kira publik juga tahu itu ya. Cuma bagaimana cara eksekusi visi ini atau rencana ini itu tidak merugikan, semua pihak, tidak merugikan orang-orang yang terdampak oleh proyek ini. Terakhir Gus, ini harapan besar baik. Terakhir Gus, ini harapan dari PBNU sendiri seperti apa? Sekaligus penegasan imbauan juga kemudian dari sisi pemerintah, baik juga warga di sana. Ya, himbauan pertama yang paling penting himbauan diarahkan kepada pemerintah, terutama aparat keamanan ya, menahan diri, menggunakan pendekatan dialogis ke depan, untuk kedepannya kedepankanlah pendekatan ini, pendekatan persuasif, pendekatan yang lebih manusiawi, karena pada akhirnya pembangunan itu tujuannya adalah untuk manusia. Karena itu cara-cara yang dipakai tidak boleh cara-cara yang justru melukai manusia. Kepada rakyat Rempang, ya PBNU dengan tegas menyatakan kami bersama mereka. Kami mendukung rakyat Rempang untuk mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan secara adil ya. Dan kami juga menghimbau kepada rakyat di Rempang untuk juga menahan diri ya. Karena pada akhirnya hanya dengan jalan dialoglah masalah ini bisa diselesaikan dengan lebih baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Gus Ulil. Kita sama-sama berharap kasus ini selesai dan ada jalan tengah bagi kedua belah pihak. Halo, selamat malam Tribuners. Kali ini dengan Firdananda bersama Firdananda di On Focus, di Tribun News On Focus. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Rempang City, Eco City yang akhir-akhir ini memang sudah banyak diperbincangkan di publik begitu. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah saat ini melalui Majelis Hukum dan HAM-nya
mengeluarkan sikap terkait dengan bentrok yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, akibat pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini Firda sudah terhubung dengan selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Bang Ridho Alhamdi di sana. Halo, selamat malam Bang Ridho. Selamat malam, Mbak Firda. Bang Ridho, untuk PP Muhammadiyah sendiri saat ini sudah mengeluarkan sikap begitu terkait dengan bentrok yang terjadi di Pulau Rempang soal pembangunan Rempang Eco City sendiri. Sebagai pengantar, apa alasan pernyataan sikap dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri? Ya, ini kan sebenarnya apa yang terjadi di eh, Rempang ini ya, Mbak Firda, ini kan bagian dari PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik ya, itu kita sebenarnya tidak hanya merespon isu yang mungkin kebetulan Rempang ini cukup menggemparkan ya karena intimidasi dan perlawanan cukup tinggi. Nah, sebenarnya di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat juga kita mendampingi, memberikan sikap kepada aparat yang intimidatif juga ya, di mana kemudian kami membentuk tim baik yang terdiri dari PP Muhammadiyah maupun PWM Sumatera Barat. Dan kami juga sudah mendampingi apa yang sedang terjadi, dan sedang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemudian di Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur, termasuk di Trenggalek juga. Nah, sebenarnya proyek strategis nasional ini itu kan hampir mayoritas, bukan hanya mayoritas, mungkin semuanya bermasalah. Apa masalahnya? Satu, pemerintah ya selaku penyelenggara negara ini tidak mengedepankan cara-cara yang damai, tidak mengedepankan cara-cara yang mengedepankan hak asasi manusia. Selalu melalui cara-cara kekerasan, intimidasi, membuat ketakutan sehingga fungsi negara yang seharusnya melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia, melindungi keamanan warganya, terbalik seperti seorang penjajah yang melihat ada para pemberontak. Nah, di sini kami selaku kekuatan masyarakat sipil harus membela ya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dan Muhammadiyah mempunyai misi amar ma'ruf nahi munkar, harus bersama masyarakat, harus membela warga dan masyarakat yang tertindas. Karena memang di sini temuan Komnas HAM selalu menunjukkan adanya cara-cara intimidatif dan tidak manusiawi. Nah, ini yang bagi kami sebagai manusia itu merasa terpanggil untuk membela dan mendampingi tentunya ya warga yang terdampak itu. Gitu kira-kira Mbak Firda. Berarti dalam artian mewakili masyarakat sipil untuk mendampingi mereka dalam menghadapi dengan bentrok-bentrok yang ada begitu ya Bang. Kemudian dari catatan kami sudah ada setidaknya ada 8 sikap yang dinyatakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri terkait insiden di Rempang sana yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian ada juga ke Kapolri, Panglima TNI hingga DPR RI. Mungkin bisa dijelaskan Bang lebih detail terkait hal ini? Ya, memang ini kan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat ya. Artinya Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai wewenang untuk apakah menghentikan ya atau menyetop dulu atau setidaknya menghentikan tindakan-tindakan intimidatif dan kekerasan yang dilakukan atas nama negara ini, Mbak. Ya, atas nama negara. Tidak ada di dunia ini negara yang begitu kejam terhadap rakyat. Salah satu syarat adanya negara itu kan adanya warga negara, yaitu masyarakat. Tetapi kalau seandainya warga negaranya itu dibegitukan ya, diintimidasi, ditakut-takuti, ini menyalahi konstitusi karena apa? Pemegang kedaulatan negara itu adalah rakyat, ya, pemegang sah, ya. Sedangkan presiden, DPR,
gubernur, bupati, itu adalah tenaga outsourcing yang kita sewa setiap 5 tahunan. Jadi pemegang sah hak Republik ini ada di tangan rakyat. Apalagi kalau seandainya rakyat kita sampai ketakutan, melakukan perlawanan, ini kan sangat menyedihkan ya Mbak ya. Kami sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai misi amar ma'ruf nahi mungkar dan juga misi kemanusiaan, itu kita tersentuh untuk kemudian membela bersama-sama masyarakat yang lain untuk melindungi sesama warga negara. Gitu kira-kira Mbak Firda. Jadi pemerintah yang diwakili oleh Presiden, ya termasuk kemudian Menko Perekonomian, termasuk juga Menko Marifest maupun Panglima TNI dan Kapolri, cobalah dikedepankan cara-cara yang lebih manusiawi gitu ya, musyawarah ya. Katanya dulu kan Jokowi ketika wali kota Solo menyelesaikan masalah pertemuan bahkan sampai 50-an kali kepada warga agar supaya menyelesaikan. Cobalah itu diterapkan di masyarakat Rempang untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik sehingga memang warga ini benar-benar clear. Memang tidak mudah, tetapi insya Allah ini tidak sulit jika memang pemimpin itu punya visi dan pemimpin itu melindungi seluruh rakyatnya gitu ya, bukan seperti yang sekarang terjadi kan, rakyat begitu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi ya, perlakuan yang sangat-sangat seperti antara penjajah dan yang terjajah, dan itu juga terjadi di Wadas, bahkan juga di Pakel pun ya, itu juga yang bahkan sampai meninggal itu juga aktivis lingkungan, itu juga bagian dari cara-cara negara yang sangat intimidatif. Bahkan kalau meminjam istilahnya Pak Busro, bisa dikatakan kekerasan yang dilakukan atas nama negara, dan ini sangat-sangat membahayakan. Gitu kira-kira Mbak Firda. Baik, kemudian ada salah satu sikap dari PP Muhammadiyah sendiri, yakni meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk mengevaluasi kembali dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN, termasuk statement dari PP Muhammadiyah yang menyebutkan Jokowi berpihak kepada investor. Bagaimana terkait hal ini, Bang Ridho? Ya, ini kan yang menjadi agenda pemerintah sekarang ini kan investasi, pro investor. Investasi oke lah, sebenarnya nggak masalah. Tetapi ketika investasi itu berdampak pada peminggiran atau pengucilan atau pengorbanan pada masyarakat, menurut saya investasi ini harus dievaluasi gitu ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya kan harapannya investasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini kan berdampak kepada warga negaranya, pribuminya kan gitu. Bukan kemudian kebijakan ini mengedepankan keinginan investor tetapi membahayakan keamanan warga negaranya. Nah, kami harus mengingatkan lagi-lagi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, yang dimana rakyat itu adalah pemilik sah Republik ini. Rakyat itu harus dilindungi ya oleh negara, bukan kemudian dikucilkan hanya demi investor ya. Nah, investasi penting, tetapi jika investasi itu mengerugikan bangsa sendiri, maka investasi itu harus dipinggirkan. Apalagi ketika pemerintah mengatakan ya, Menko Marifest Pak Luhut mengatakan kalau ada yang menghalangi maka akan saya bulldozer. Itu kan sebuah ancaman yang berdimensi besar ya, dan itu kan menakut-nakuti ya. Artinya sebagai seorang pemimpin ya jangan menakutilah. Kalau seandainya memang tidak bisa menyelesaikan, berarti memang kegagalan Anda sebagai seorang pemimpin gitu ya. Bahwa negeri ini membutuhkan pemimpin yang teduh, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, bukan menakut-nakuti dengan bulldozer, Mbak. Bulldozer itu kan ya simbol bisa melibas segalanya. Kan ini
kata-kata ini kan sangat melukai hati masyarakat yang harusnya merindukan sosok pemimpin yang teduh, merindukan pemimpin yang mengayomi, bukan menakut-nakuti, dan itu menggunakan baju sebagai pejabat negara. Nah, saya kira pemerintah bersikap bijak lah sebagai penyelenggara negara dan melindungi, bukan menakut-nakuti. Ya, ini akibat apa namanya orang terlalu lama mempunyai kekuasaan itu ya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ini harus dievaluasi. PSN ini hampir semuanya ini bermasalah karena pertama merusak lingkungan, dan merusak lingkungan ini berdampak pada krisis ekologi ya. Kalau dalam bahasa teman saya yang peneliti Walhi itu, Mas Farid Ridwanuddin, dia mengatakan akan terjadi ekosida. Apa itu ekosida? Ekosida itu pembunuhan lingkungan, pembunuhan alam secara perlahan-lahan sehingga alam kemudian tidak berfungsi, dan ini bisa membahayakan generasi 100-200 tahun mendatang. Mungkin itu kira-kira, Mbak. Berarti Bang bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah sendiri melihat PSN Eco-City, Rempang Eco-City sendiri sebagai berpihak kepada investor, pemerintah berpihak kepada investor, begitu Bang? Ya, berpihak kepada investor yang kemudian merugikan rakyat, gitu. Artinya merugikan rakyat itu satu, rakyat kemudian diintimidasi cara-caranya, ditakut-takuti, kemudian dipaksa dalam membuat tanda tangan agar supaya setuju, dan seterusnya. Bukan berarti kemudian investasi itu buruk, tetapi kalau investasi itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, musyawarah yang damai, tidak ada kekerasan, tidak ada yang dirugikan terutama rakyat, it's okay Mbak Firda. Tapi problemnya adalah efek dari investasi yang dipaksakan, ya, kemudian rakyat terjadi perlawanan, harusnya diselesaikan secara damai. Apa yang perlu didengarkan dari warga negara maunya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun seandainya penolakan, ya harus dilakukan pendekatan lobby kepada kepala adat, kepala adat Melayu di sana, sehingga kemudian menemukan titik temu yang terbaik. Memang tidak mudah. Ya, inilah memang pemimpin. Kalau kata Agus Salim itu, kalau kata Hatta ya, itu memimpin itu menderita. Ya, siapa bilang memimpin itu enak? Ini yang salah dengan persepsi para pejabat kita, seolah-olah memimpin itu kemudian semaunya pikirannya sendiri gitu ya. Padahal Indonesia ini kan 270 juta manusia, itu harus didengarkan juga bagaimana yang terbaiknya. Kira-kira gitu. Berarti dengan timbulnya adanya bentrok di Rempang sendiri, berarti memang hal ini musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak bisa dikatakan tidak berhasil, Bang? Ya, tidak berhasil, dan ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan yang gagal. Ya, Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu gagal dalam mencipta selama 2 periode 10 tahun ini ya. Kalau kita berkaca pada laporan tahunan Freedom House ya tentang freedom of the world ya, kebebasan negara-negara, demokrasi Indonesia ini kan indeksnya turun ya, dan itu salah satu indeks demokrasinya turun karena kebebasan sipil. Nah, di era pemerintahan saat ini ya, yang sudah 2 periode ini ya, kegagalan demokrasi, dan sejumlah akademisi ilmuwan juga memberikan catatan itu, dan anehnya memang pemerintah yang sedang berada di posisinya saat ini tidak merasa itu adalah kesalahan mereka, dan ini sangat berbahaya ya. Salah satu dampaknya kemudian proyek-proyek PSN, proyek-proyek strategis nasional ini dipaksakan di berbagai titik, dan ini akan terus terjadi, Mbak. Nggak hanya ini tadi saya sebutkan di Air Bangis, Pasaman, Sumatera, Pasbar ya, Sumatera Barat, dan juga di Indonesia bagian timur sekarang sedang disasar menuju sana ya. Itu saya kira.
Bang, soal hak masyarakat di Pulau Rempang sendiri, dari pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang mereka tempati selama ini. Sementara dari segi pemerintah sendiri disebutkan ada ganti untung begitu, diberikan rumah, kemudian diberikan lahan lain, kemudian sementara waktu diberikan uang makan bahkan dan juga uang sewa rumah. Apakah menurut PP Muhammadiyah sendiri ini belum cukup untuk warga Rempang sendiri? Nah, sekarang dikembalikan lagi saja Mbak Firda kepada warga Rempangnya itu ya. Apakah warga Rempang sepakat? Ya, artinya tanpa ada intimidasi, ya. Jadi istilahnya kalau dalam berbisnis itu antara demingkum ya. Jadi saling ridho. Nah, betul nama saya ridho kan. Saling rela, saling ikhlas di antara kedua belah pihak, antara pemerintah dan warga Rempang. Kalau memang itu terjadi dan mereka setuju tanpa ada paksaan, ini catatannya Mbak ya, tanpa ada intimidasi, maka ya PP Muhammadiyah kami LHKP itu tidak masalah. Dalam arti tadi itu, warga memang benar-benar sepakat tanpa ada paksaan dari siapapun. Gitu. Kalau itu memang oke dengan tawaran tadi, nggak masalah. Tetapi untuk melihat situasi seperti ini kok sepertinya sulit menebak itu menjadi sebuah kesepakatan. Itu lagi-lagi sebuah tawaran yang dipaksakan oleh pemerintah agar supaya PSN ini berjalan dengan lancar. Ya itu kan modus-modus itu ya seperti yang dilakukan di Wadas Jawa Tengah itu Mbak, dengan cara-cara paksaan sampai ketakutan ya. Jadi yang diserang ini lagi-lagi bukan hanya soal fisik, psikis warga ini juga akhirnya ketakutan. Dari banyak sekian warga itu, siapa yang dikorbankan? Ibu-ibu dan anak-anak, Mbak. Ini kan sangat menyedihkan ya, anak-anak yang harus sekolah, ibu-ibu yang kemudian harus menjaga stabilitas dapur mereka tiap hari, berada begini ini kan sangat tergoncang sekali masyarakat. Itu hak mereka untuk hidup aman dan nyaman saja sudah terenggut hanya gara-gara PSN yang merugikan nilai kemanusiaannya mereka gitu, Mbak. Dan Bang Rido mungkin bisa ditanggapi soal bentrokan yang memang sudah terjadi di Rempang sendiri. Yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir adalah adanya gas air mata, Bang, yang dipakai untuk meredam aksi massa di sana. Bagaimana untuk PP Muhammadiyah sendiri melihat situasi ini? Mungkin perlukah ada sikap tegas kemudian yang harus dijatuhkan kepada aparat? Ya, makanya dalam pernyataan pers kita itu kita meminta kepada Panglima TNI, terus kemudian Kapolri dan jajarannya yang ada di Kepulauan Riau untuk menarik aparatnya dari lokasi konflik agar supaya warga ini tidak merasa terintimidasi dengan keberadaan mereka. Lalu kemudian pemerintah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Rempang, yang ada di yang ada di Batam, ya, sehingga kemudian tercipta suasana kekeluargaan sesama anak negeri, gitu ya, sehingga Indonesia ini benar-benar bisa menjadi rumah bagi seluruh warga negaranya, ya, seluruh masyarakatnya, ya, untuk tinggal aman dan nyaman. Karena simbol-simbol aparat yang masih ada di lapangan ini kan simbol kemudian warga itu masih terasa terintimidasi, apalagi kemudian dengan gas air mata, kemudian dengan pasukan yang beragam, itu kan membuat warga itu ketakutan, Mbak. Jadi ini loh yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Janganlah dengan cara-cara kekerasan ini kan seakan-akan kita ini seperti pemerintah ini seperti mau melawan penjajah saja atau mau melawan gerakan separatis. Enggak, ini warga negara yang mau tinggal aman, mau tinggal nyaman kok di negaranya. Kok negara bukannya melindungi malah menakut-nakuti dengan ancaman itu. Maka mohon untuk menarik dari lapangan dan mohon pemerintah baik dari presiden ya, presiden sekali lagi untuk bisa menjadi pemimpin yang memiliki teladan, dan di masa akhir jabatan Jokowi harus bisa memberikan contoh yang baik dan meninggalkan kesan kepada warga negaranya sebagai pemimpin yang mengayomi seluruh
warga negaranya yang ada di kawasan Republik Indonesia. Itu, Mbak. Menurut Bang Rido sendiri, tadi perlukah mungkin ada sikap tegas mungkin atau mungkin sikap yang hukuman begitu untuk bagi aparat yang melakukan kekerasan dalam hal ini sebagai keadilan untuk para warga di Rempang sendiri yang terkena bentrok? Ya, bagi warga negara yang saat ini mendapatkan kekerasan, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Apakah itu urusan pemerintah lah, apakah melalui asuransi atau tidak, ini bertanggung jawab dan menyantuni gitu ya. Nah, kemudian aparat yang terbukti melakukan kekerasan di lapangan, maka Kapolri maupun TNI harus menindak tegas gitu ya. Karena apa? Ini institusi Polri dan institusi TNI ini menjadi cerminan ya. Kalau seandainya mereka saja sudah menakut-nakuti masyarakat, lalu di mana masyarakat merasa nyaman, seharusnya mereka itu menjadi pelindung ya. Ini ya inilah apa yang terjadi di negeri kita ini, guyonannya kalau berurusan sama polisi, urusan ayam bisa selesai menjadi urusan sapi gitu ya. Nah, citra buruk ini harus dirubah lah. Maka kesempatan sekarang bagi pihak kepolisian maupun TNI untuk merubah citra bahwa militer itu bersama rakyat, militer itu melindungi rakyat, maka jika ada oknum yang melakukan kekerasan harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing institusi. Gitu saya kira, Mbak. Karena Jadi kalau harus tidak, warga akan terus melakukan perlawanan ya. Dan ini lagi-lagi yang dirugikan adalah seluruh anak negeri kita ini. Kita seperti ya perang saudara, kira-kira gitu, Mbak ya. Perang saudara, dan ini kan menyedihkan ya apa yang terjadi di sejumlah titik ini, baik di Rempang ataupun beberapa bulan yang lalu di Air Bangis, Pasaman, Sumatera Barat. Itu kira. Jadi memang harus ada, mungkin kalau ada oknum yang melakukan harus memang ditindak tegas begitu ya, Bang. Ya, Kemudian saya Bang kira itu Rido, harus diinvestigasi lebih lanjut ya dari institusi masing-masing, lalu diberikan sanksi jika memang terbukti. Karena sekarang kan banyak warga yang merasa ketakutan. Bahkan bagaimana memulihkan psikologi warga negara yang sekarang terdampak ini kan bukan perkara yang mudah, Mbak. Anak-anak, ibu-ibu, perempuan yang mereka sudah semacam terenggut rasa amannya untuk tinggal di Republik ini gitu. baik. Bang Rido, mungkin warga Rempang sendiri seperti yang kita tahu sudah tinggal di sana sudah sejak lama begitu, dan masyarakat setempat juga menyatakan sikap dan penolakan karena merasa sudah menjadi tanah adat mereka. Apakah pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sependapat dengan sikap tersebut? Di undang-undang saya beberapa hari ini tadi kan dikirimi ya, dikirimi oleh teman yang juga pengurus LHKP, siapa sih pemilik tanah. Salah satunya pemilik tanah itu kan mereka yang tinggal secara turun-menurun ya. Itu juga bagian dari pemilik tanah, karena kalau seandainya seingat saya di berita itu Menteri ATR mengatakan mereka tidak mempunyai sertifikat ya. Nah, di sini sebenarnya BPN mulai bekerja sama dengan masyarakat adat, sama seperti di Sumatera Barat itu kan banyak tanah-tanah yang milik tanah adat kan, belum bersertifikat. Ini menjadi kajian penting juga ya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, administrasi publik untuk mengkaji isu-isu tentang tanah yang masih yang belum sinkron antara tanah milik masyarakat adat dengan tanah milik negara yang bersertifikat BPN. Nah, kami melihat ya, LHKP melihat bahwa mereka yang sudah tinggal di sana tentu pertama yang harus kita kedepankan itu adalah membuat mereka merasa aman dan terlindungi dulu. Urusan resmi, sertifikat dan segala macam itu tugas birokrasi ya, apakah itu Pemkot, Pemda ataupun Pemprov untuk menyelesaikan itu baik-baik dengan masyarakat adat setempat. Saya kira semua ada jalan. Kita kan masih manusia ya kan, Mbak Firda,
masih sama-sama punya akal, masih sama-sama makan nasi, saya kira insya Allah itu pasti akan ketemu jalannya. Tapi lagi-lagi jangan mengedepankan kekerasan karena ini zaman-zaman jahiliyah lah. Sekarang kita sudah era modern, tidak ada cara-cara kekerasan. Kalau seperti ini namanya Indonesia mundur lah. Apa fungsinya kita sudah merdeka 1945 kalau ternyata bentuk penjajahan baru itu dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Makanya Soekarno itu benar, aku sudah berhasil mengusir penjajah dari republik ini, tetapi tugas generasi berikutnya lebih berat, melawan bangsanya sendiri. Nah, ini terbukti melawan bangsanya sendiri, melawan pemimpinnya yang mereka pilih, tetapi kemudian tidak berpihak kepada rakyat. Saya kira itu, Mbak. Jadi kalau mengingat kata-kata kata-kata yang sangat terkenal dalam demokrasi, vox populi vox Dei, suara rakyat suara Tuhan, maka jangan sekali-kali pemerintah itu tidak mendengarkan suara rakyat, karena kalau tidak maka langit yang akan memperingatkan mereka. Kira-kira gitu. Ini yang mendengarkan suara rakyat begitu. Kemudian Bang Ridho, Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan untuk proyek ini sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan. Dikatakan juga insiden Rempang sendiri terjadi hanya karena miskomunikasi. Apa komentar PP Muhammadiyah dengan terkait hal ini dan dilihat dari sisi kesejahteraan bagi masyarakat bertahun-tahun mendatang? Ya, miskomunikasi, tetapi tidak hanya miskomunikasi, tapi juga intimidasi. Jangan menyederhana, ini kan seakan-akan mau berlindung ya, mau membela diri, hanya miskomunikasi, menyederhanakan sebuah realita yang sangat jauh dan penuh intimidasi gitu ya. Ya cobalah kita lihat berita yang sudah muncul, laporan dari teman-teman yang Muhammadiyah yang ada di Rempang di Kepri maksud kami, yang juga melihat situasi di sana. Ini bukan hanya miskomunikasi, betul miskomunikasi yang berdampak intimidasi dan represi. Nah, kalau sekedar miskomunikasi dan itu bisa diselesaikan nggak masalah, tapi mengapa itu berdampak pada bukan menyejahterakan, tetapi mengintimidasi, lagi-lagi menakut-nakuti, dan ini membahayakan ini Mbak. Ini jauh dari karakter mensejahterakan. Orang kalau sejahtera itu pasti sudah aman, sudah nyaman, urusan perut sudah tidak ada persoalan. Tapi kalau ini jauh dari kata menyejahterakan. Jadi janganlah mensimplifikasi, menyederhanakan situasi yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, lalu kemudian Presiden membungkusnya hanya miskomunikasi. Ini menyederhanakan situasi yang kompleks. Tolong selesaikanlah itu. Tarik, minta tolong sebagai atasan Panglima TNI dan Kapolri, Presiden punya hak. Tarik dulu, ciptakan situasi aman, nyaman, tarik semua peralatan yang ada, peralatan aparat keamanan yang ada di Rempang, sehingga kemudian membuat situasi ini cooling down. Baru setelah itu pemerintah, birokrasi untuk memfollow up dengan para pemimpin masyarakat di sana, masyarakat adat di sana. Itu insya Allah akan menemukan jalan yang terbaik dan juga menciptakan situasi yang membutuhkan waktu lama memang, tetapi nggak apa-apa karena sudah terjadi. Tetapi setidaknya tidak memperkeruh situasi yang semakin rumit, tidak hanya sekedar miskomunikasi. Gitu, Bang. Berarti Bang Ridho setuju dengan statement bahwa pemerintah ini berlindung di balik kata miskomunikasi? Ya, kira-kira itu pembelaan diri lah, gitu kira-kira. Pembelaan diri yang tidak sesuai dengan fakta. Di zaman media sosial begini susah untuk membela diri, Mbak Firda, gitu ya. Semua tangan sudah menjadi jurnalis, ya. Semua HP sudah bisa menjadi warta berita kepada orang lain, dan ini tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kalau mungkin era 90-an bolehlah orang kemudian menguasai media massa, mampu menguasai. Sekarang media sosial sudah berbicara, ya, sudah memberikan wartanya sendiri, sehingga tidak bisa membohongi apa yang sedang terjadi. Ini seolah-olah miskomunikasi. Miskomunikasi itu kalau seandainya saya minta bakso ke Mbak Firda, kemudian Mbak Firda ngasihnya saya soto, kan selesai. Ini kan bukan soal miskomunikasi, tetapi intimidasi, represi,
ketakutan warga dan konflik sosial yang lainnya, dan ini membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya gitu. Yang intinya ini sudah mengenai psikisnya warga dan juga kesejahteraan masyarakat banyak. Dan gitu itu ya, kalau anak-anak bisa berjangka panjang sampai dia dewasa ke depan kan. Jadi bisa jadi anak-anak itu sudah timbul kebencian kepada aparat keamanan, kepada pemerintah, dan ini sangat berbahaya pada psikologi anak gitu. Terakhir mungkin Bang, harapan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri pada pihak-pihak yang terlibat dalam insiden ini. Oke, pertama kepada pemerintah ya, baik dari presiden ya dan jajarannya, gubernur, wali kota, termasuk militer, TNI dan Polri, untuk segera menarik pasukannya, aparatnya dari Pulau Rempang agar supaya tidak membuat situasi semakin keruh, karena warga sekarang kan sedang jengkel-jengkelnya. Kedua, pemerintah kemudian melakukan negosiasi, lobby dengan pemimpin masyarakat adatnya agar supaya para pemimpin adatnya ini bisa menenangkan. Ya, terus kemudian menerjunkan dokter, tim kesehatan, termasuk psikolog untuk recovery masyarakatnya. Ya. Nanti kami coba akan berkoordinasi di Muhammadiyah, ada MDMC ya, MDMC. Kok saya lupa ya, manajemen MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Nanti coba kira-kira akan berkoordinasi, dan tentu aparat pemerintahan untuk mendampingi masyarakat. Dan kepada masyarakat, insya Allah semuanya akan selesai ya dengan baik-baik, ya artinya tetap merasa harus menjaga diri ya, tidak kemudian membuat kekacauan atau melawan pemerintah yang senjatanya lebih lengkap. Ini kan sama aja seperti konyol juga kalau melawan pemerintah ya. Jadi itu saya kira Mbak, tentu kita harus benar-benar berada pada posisi warga kita berada pada posisi membela warga yang saat ini kita bisa merasakan mereka pasti sedang tidak aman, sedang tidak nyaman, dan ketakutan setiap represi-represi yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu kira-kira Mbak. Terima kasih Bang Ridho Alhamdi dari selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berdiskusi dengan kami mengenai Rempang, bentrokan di Rempang sendiri. Terima kasih sudah bersama kami. Oke, sama-sama Mbak Firda. Baik, Tribuners, demikian On Fokus kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.